bahwa selama 1 minggu Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan melindungi setiap langkah kita. Maka pada saat ini kita boleh ada berkumpul bersatu di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, buang segala beban pikiran yang ada dalam hati, bersihkan hati, mari fokuskan hati dan pikiran, jiwa raga kepada Tuhan. Dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari sanjung Tuhan melalui puji-pujian kita. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau sangat imam besar
sebab aku mendengar-Mu. Nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati, pikiran kita. Kita sembah Tuhan. Beri segala pujian, hormat kepada Tuhan. Berikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang Maha Besar. Mari angkat lagu pujian ini dengan hati besar. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku angkat suara pujian.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang agung perkasa. Pada saat pagi menjelang siang hari ini, kami datang kepadamu, menghadap hadirat-Mu Tuhan, membawa seluruh tubuh jiwa raga kami, segenap hati kami Tuhan, menaikkan segala puji-pujian kami, penyembahan kami. Kiranya Tuhan berkenanlah, bertahtalah atas puji-pujian kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kuasa-Mu yang melingkupi kami semua Tuhan, yang menaungi kami. Melalui urapan tangan-Mu Tuhan, Engkau menjamah setiap hati kami di tempat ini Tuhan, sehingga kami benar-benar merasakan dan menyadari betapa besar kasih Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang baik. Segala pujian hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang penuh berkuasa, Allah yang perkasa, Allah yang agung. Terpuji dan nama-Mu Tuhan sekarang kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Siapa memuji Tuhan? Siapa bertepuk tangan untuk Tuhan? Siapa bersorak-sorai bagi Tuhan? Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Yesus itu luar biasa, Allah itu luar biasa dalam segala perkara. Amin. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa dalam segala perkara. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa.
yaitu minggu performance. Ya artinya kita memberikan bakat kita kepada Tuhan, kita menampilkan ya, mungkin itu melalui pujian, melalui mungkin ada yang mau vokal solo, vokal duet atau vokal trio ya. Jadi apa yang ingin kita berikan kepada Tuhan melalui puji-pujian kita? Jika kita rindu ingin menaikkan pujian bagi Tuhan, dipersilakan Bapak Ibu. Jika ada yang rindu menyanyikan sebuah lagu untuk Tuhan, sudah. Gimana? Tuhan senang sekali ketika melihat anak-anaknya menaikkan pujian baginya, yang rindu memuji memuliakan Allah. Oke, persilakan kepada Ibu Gisel.
Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih kepada Bu Gisel telah memberikan kita, memperdengarkan kepada kita suara hati kepada Tuhan. Ya, jika ada lagi, ada? Oke. Baik, kami akan membawakan sebuah lagu. Ya, Sintua Taf dan Evangelis Rian Harifa membawakan sebuah lagu, Ku Percaya Janjimu. Puji Tuhan. Haleluya. Ku
Puji Tuhan. Haleluya. Apakah ada lagi yang mau menampilkan, mau bernyanyi? Ada dari Kathleen dan Ella. Oke, ini dia. Maju ke depan sedikit lagi lah. Mic-nya jauh-jauh, mic-nya jauh-jauh. Catherine di atas aja gitu. Iya, guys. Tunggu dulu lah. Enggak, cuma teks doang. Dari barat, kau
Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih kepada anak Tuhan yang telah memberikan pujian untuk Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, namun sebelum itu kita angkat satu lagu pujian, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Sembari menaikkan pujian kita mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Benar Bapa, kami memuji kebesaran, sungguh keajaiban, sungguh membuat kami ada di tempat ini boleh berhimpun di hadapan Tuhan. Bukan oleh karena kekuatan kami, tapi oleh karena anugerah Tuhan yang besar dan bukan. Ya Bapa, saat ini kami diam di hadapan dan merindukan mendengarkan akan firman. Sebab itu Bapa, kami mohon kuasa. Ya Tuhan, menguasai hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan. Kiranya di dalam tangan Tuhan kami ada segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, kuasa gelap, kuasa iblis, kami menolak dalam nama Yesus Kristus. Berkuasalah atas hidup kami, karena kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu kiranya Tuhan perdengarkan kepada kami. Setiap apa yang Engkau mau, katakanlah dalam hidup
saat ini Bapa. Sebab kami mau mendengar, kami membuka hati kami siap mendengarkan firman. Bersabdalah kepada kami dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, harus 2 kali supaya ada semangatnya. Jadi ada kekompakannya juga. Mari saudara, Bapak Ibu sekalian, kita tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-17. Saya ulang kembali, Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-17. Kembali, Yohanes 1 ayat yang ke-17. Ini 1 ayat saja. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita bersama-sama dalam membaca firman ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Firman ini ada 2 pengertian, hukum Taurat dan kasih karunia. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ingin mengajak kita belajar tentang apakah yang dimaksud dengan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ini adalah terdapat di Perjanjian Lama. Dan keduanya adalah kasih karunia. Hukum Taurat, Musa menyatakan ini kepada bangsa Israel. Itu adalah yang dinamakan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ini diartikan juga adalah hukum perbuatan. Jadi segala sesuatu harus dilakukan, sama seperti apa yang disampaikan dalam hukum-hukum Taurat dari 1 sampai ke 10. Itu adalah Musa yang menyatakan kepada bangsa Israel saat itu. Nah, kasih karunia ini adalah juga dikatakan dalam Perjanjian Baru adalah Yesus Kristus yang menyatakan kepada siapa? Itu dinyatakan kepada kita. Jadi kasih karunia itu adalah Yesus yang menyatakan itu kepada kita. Nah, suka diartikan bahwa Perjanjian Lama adalah segala sesuatu harus dilakukan. Kalau tidak melakukan sesuatu yang dinyatakan oleh Tuhan, maka kehidupan kita akan terkutuk dan akan binasa. Itu adalah hukum perbuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu, banyak orang yang menyatakan ketika kita berbuat segala sesuatu dalam kebaikan, maka kita ada masuk kelak dalam surga. Pikiran kita, apakah sanggup kita berbuat baik sebaik-baiknya? Sanggupkah kita orang-orang Kristen yang percaya bahwa segala perbuatan bisa baik adanya? Saya pikir saya tidak sanggup dan saya tidak bisa.
dalam segala hal, dalam pikiran saja kita seringkali bersalah dan berdosa. Lalu bagaimana caranya hidup itu? Harus perbuatankah yang membuat kita bisa ada di hadapan Allah dan masuk dalam kerajaan Allah itu? Itu suatu pertanyaan. Bahkan ada banyak orang yang harus berbuat dengan baik. Adakah kita yang benar-benar melakukan kebaikan? Bisa dan sanggup. Dan ini adalah hukum perbuatan. Kebanyakan kita tertekan. Segala sesuatu, oh ini tidak bisa, oh ini tidak bisa. Memang benar, kelaknya nanti dalam segala perbuatan, saudara. Nah, ini saya gabungkan adalah kasih karunia Allah. Ya, kita belajar dalam satu karunia Allah. Ketika ada hal ini, maka Yesus datang ke dalam dunia. Inilah yang namanya kasih karunia. Makanya ini saya kasih judulnya, temanya adalah kasih hidup dalam kasih karunia. Kalau kita hidup di dalam kasih karunia, bagaimana caranya? Karena kenapa tadi kita terlalu tertekan oleh segala perbuatan, harus kita lakukan baik adanya, baik dan terus baik. Apakah di dalam rumah tidak marah-marah? Apa di dalam rumah tidak ada sedikit permasalahan hidup? Di luar sana apakah kita tidak bermasalah? Ini adanya terkutuk kita dan binasa adanya kalau kita hanya hidup di dalam hukum Taurat. Oleh karena itu adalah siapa yang bisa melepaskan manusia dari segala kebinasaan itu. Makanya Yesus datang ke dunia dan menderita di atas kayu salib. Apa maksudnya? Kenapa dia mau susah? Kenapa dia mau mati? Disiksa, dianiaya. Ini adalah sosok yang mampu mengalahkan segala perbuatan itu. Dan hanya satu yang terjadi di masa-masa dunia. Hanya Yesus yang bisa menghancurkan adalah perbuatan itu, perjanjian perbuatan itu. Apa yang diperbuat oleh Yesus selama 33,5 tahun, ya, 33 berarti 6 bulan, 33 tahun 6 bulan hidupnya. Dia akan mengatakan dan mematahkan segala perjanjian perbuatan itu. Apa yang dibuat oleh Yesus adalah kebenaran dan tidak pernah terdapat dalam hidupnya adalah kesalahan dan dosa. Oleh sebab itu, kalau dicari di mana bagaimana caranya saya hidup dengan benar. Inilah kalau orang yang di luar tidak menerima Kristus dan Yesus tidak ada dalam kehidupan kita, kita tidak menerima, maka hidup kita terlalu tertekan adanya salah, dan salah. Tapi bagaimana caranya supaya kita hidup tidak tertekan dalam perbuatan-perbuatan kebaikan? Inilah yang saya bilang hidup di dalam kasih karunia. Yesus tidak hanya mati dalam kehidupan ketika dia disalibkan, tetapi ada tugas Yesus lagi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Yesus mau tinggal diam dalam hati kita. Itu pekerjaan Yesus dan tidak pernah habis pekerjaannya ketika selesai di atas kayu salib berkata kita sudah selesai. Itu artinya sudah menyelesaikan tugasnya, menghabiskan, mematahkan yang namanya perjanjian perbuatan antara Musa dengan Israel. Sudah dipatahkan, habis sudah. Yang ada adalah kini kita hidup dalam kasih karunia. Kasih karunia itu bagaimana? Hanya orang yang tinggal yang menerima Yesus, yang ada di dalam Yesus, maka itulah kasih karunia. Saya bilang tadi tertekan ke kita berbuat kesalahan. Ada-ada aja kita akan bersalah. Tetapi bagaimana caranya? Hanya ketika Yesus, karena dia mau bekerja masuk dalam hati kita, karena kita adalah gerejanya, adalah kita yang kudus. Makanya kita adalah baik Allah, bukan siapa-siapa.
Maka Yesus itu mau masuk dalam hidup kita, dan dia mau bekerja melakukan sesuatu dalam hidup kita. Kita tinggal bagaimana cara respon hidup kita. Terima apa enggak Kristus. Kenapa kita seringkali hidup dalam stres? Kenapa seringkali kita hidup dalam tekanan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan? Kenapa? Itu berarti sama kalau orang hidup dalam stres, hidup dalam ketakutan, sama hidup di dalam perjanjian perbuatan atau hidup di dalam Taurat. Tetapi ketika ada kita di dalam Yesus Kristus, hilangnya segala kekhawatiran, ketakutan, stres. Makanya tanda-tandanya, kalau kita hidup dalam keadaan stres, adakah kita hidup di dalam kasih karunia? Dalam Alkitab Perjanjian Baru banyak dinyatakan segala sesuatu lakukanlah itu dalam nama Yesus. Apapun yang diperbuat, apapun yang dilakukan dalam hidup kita, kita perbuat dalam nama Yesus. Itu betapa pentingnya itu. Itulah yang orang yang mengatakan hidup dalam kasih karunia. Ada banyak orang, oh saya berdosa terus, saya tidak bisa. Ada yang pasrah, saudara. Makanya banyak yang meninggalkan Kristus. Dia berkata, aku gak bisa benar dalam hidup saya. Kenapa tidak bisa benar? Karena kenapa tidak hidup dalam kasih karunia? Artinya, kalau kita menerima Yesus, menaruh Yesus dalam hidup kita, maka hidup kita hidup dalam memanifestasikan Kristus. Segala perbuatan adalah Yesus. Segala apapun yang diperbuat adalah Yesus. Saya mau berkata kepada saudara, ketika sedikit agak melenceng dari dosa, lalu kita bilang dalam nama Yesus, saudara bisa nggak terhindar dari dosa? Contoh, ada yang mengganggu kita, dia membuat kita jengkel, lalu kita marah, lalu karena kita bilang dalam sesuatu itu katakan, lakukan dalam nama Yesus. Lalu kita langsung, karena kita disakiti, lalu kita dalam nama Yesus. Sanggup nggak saudara? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena kenapa? Kalau kita bilang dalam nama Yesus, Yesus itu adalah hidup dan kudus dalam hidup kita. Jadi kalau kita dalam nama Yesus, banyak juga yang berbuat itu. Nanti ada yang belajar tentang agama, ilmu hitam. Dia bilang, kamu tuh Elohim itu kamu tonjok. Wah, luar biasa saudara. Itu hidup dalam dosa saudara? Enggak. Tetapi kalau bilang dalam nama Yesus, enggak mungkin saudara bisa akan berbuat baik. Berbuat dosa, tapi akan berbuat baik. Karena kenapa? Ingat, dalam nama Yesus. Ya, Yesus itu kan ada dalam hidup kita. Tapi ketika kita melakukan hal-hal, contoh dalam perbuatan, pergaulan anak-anak muda, hidup dalam ketidakkudusan, ya, pacaran, berduaan, coba berduaan sama pacar, berjalan bersama, coba katakan, pegang tangannya dalam nama Yesus, saudara. Saya pikir Anda dan saya tidak akan bisa berbuat itu. Karena kenapa? Hidup saya dalam Yesus. Jadi setiap orang yang ada di dalam Yesus itu dalam memanifestasikan Kristus. Setiap langkah, setiap perkataan adalah Yesus yang akan berkata. Jadi kadang kalau kata-kata kita kotor, kata-kata dan perbuatan kita, pikiran kita yang tidak benar, ya, kita harus pikir, coba saudara, apakah kita itu ada di dalam Yesus apa tidak? Mari kita belajar firman Tuhan. Kita buka 2 Korintus 13 ayat 5. Ini sedikit ini harus belajar firman Tuhan ini karena kenapa? Saya lihat pada ngantuk. Ini terlalu dingin kayaknya AC-nya ini. Oke. Ada yang sudah ketemu 2 Korintus 13 ayat 5. Oke, mari saya baca.
2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, kalau kita seringkali berkata-kata dalam hal yang tidak baik, ketika juga ada sesuatu hal terjadi dalam keluarga, ada sedikit cecok, lalu kita berkata-kata, kita benar-benar marah. Istri berkata ini, suami langsung nyamber. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berkata, ujilah dirimu. Apakah Yesus ada dalam diri kita? Jika tidak, berarti kita tidak hidup dalam kasih karunia. Jadi hidup dalam kasih karunia adalah ketika segala sesuatu mengatakan bahwa Yesus, dalam nama Yesus aku lakukan. Percaya saudara, kita meminimalisirkan hidup dalam dosa. Jadi itulah kekuatan manusia kita yang sebenarnya. Itu kekuatan sakti kita orang Kristen adalah dalam nama Yesus. Hidup ini tidak gampang berjalan karena dunia ini dikuasai oleh sang penguasa, yaitu iblis. Jadi bersiaplah kita senantiasa. Mari kita koreksi diri. Setiap tindakan kita, apakah kita hidup di dalam Kristus? Lihat saudara, pernah melihat yang namanya Batman? Ini Superman. Anak-anak muda pasti suka Superman, Spiderman, Iron Man. Ya, Superman. Mereka itu kuat, kenapa? Sebenarnya mereka itu orang-orang lemah loh. Nah, anak-anak itu kalau dibeliin dia baju Superman atau Iron Man, ada pernah cerita suatu kena mamanya beliin dia baju Superman. Lalu dia loncat dari atas karena dia pakai baju Superman. Dia merasa kalau saya sudah pakai baju Superman, akhirnya apa? Jatuh dan selesai. Nah, sesungguhnya memang itu adalah kenyataannya. Mereka itu adalah pada dasarnya adalah mereka manusia-manusia yang lemah. Tetapi mereka memakai baju sakti mereka bisa kemana-mana. Lihatlah, bayangkan yang mana Spiderman. Kuat, hebat. Wah, banyak yang suka. Ada yang naruh di apa namanya di kamarnya Superman, ada yang satu Iron Man. Ini adalah laki-laki yang maco yang saya pikir dalam saya. Ya, luar biasa. Nah, saudara, orang Kristen, apakah baju saktinya? Kita yang ada yang percaya kepada Yesus Kristus, ada nggak kita pakai baju sakti? Ada. Inilah makanya saya bilang segala sesuatu lakukan dalam nama Yesus. Berarti segala sesuatu yang ada dalam hidup kita hanya berkata dalam nama Yesus. Kalau mungkin saudara dimarah-marahin sama istri, bilang aja dalam nama Yesus. Nanti ada damainya pasti. Saya bilang, saya bilang, ini udah naik juga ini. Saya di luar udah berkeluar ini. Ya banyak sekali. Saya bilang dalam nama Yesus. Akhirnya apa saudara? Saya akan tersenyum. Ketika pun saya dimarah-marah, ketika saya diapa-apain, dalam nama Yesus. Makanya itu adalah tercegahnya segala sesuatu. Berbuat dosa adalah dalam nama Yesus. Makanya saya bilang ini adalah kita hidup di dalam Kristus, dalam kasih karunia. Segala sesuatu tidak bisa kita lakukan tanpa ada sang Kristus dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari terus hidup di dalam Kristus. Itulah yang mematahkan segala siasat si iblis. Orang-orang yang ada di dalam Kristus, yang tahu akan hal ini, sudah lagi tidak akan meminta segala sesuatu
tetapi sudah tahu bahwa Allah mencukupkan segala sesuatu itu dalam diri. Karena kenapa? Yesus yang ada dalam diri. Banyak hal kekurangan hidup kita, tetapi percayalah hanya dalam nama Yesus segala sesuatu kita bisa akan lakukan. Entah kesusahan apapun dalam hidup kita, entah apapun yang ada dalam hidup kita, tapi kalau kita kan hidup di dalam Yesus, bisa kita mampu. Percuma kematian Kristus yang mati di kayu salib kalau kita tidak taruh Kristus dalam hidup kita. Ada banyak anak-anak Kristen yang terus mengeluh dalam hidup. Mengeluh. Tapi dia bilang, oh, saya kan orang Kristen. Bahkan banyak teman-teman yang melayani pekerjaannya mengeluh dan mengeluh. Kenapa mengeluh? Merasa dirinya akan di luar Kristus. Tetapi orang yang ada di dalam Kristus percaya, enggak ada yang susah. Bangun hubungan kepada Tuhan. Segala sesuatu jalani dengan Tuhan. Ada banyak orang yang bekerja dari pagi hingga malam melakukan segala sesuatu. Dan kalau Tuhan tidak akan berkati, maka sia-sialah segala usaha yang kita akan buat. Ada banyak orang yang banyak uang, memiliki segala kelimpahan hidup, tetapi hidupnya sia-sia, tidak pernah bahagia. Kenapa? Tidak hidup dalam Kristus. Banyak saudara. Kenapa orang-orang yang banyak uang sukanya cari pekerjaan atau cari hiburan di mana? Di klub malam. Itu karena banyak uang. Karena kenapa? Mereka tidak menerima dan tidak merasakan damai sejahtera. Mereka cari damai itu menurut mereka adalah ketika mereka ada dalam klub malam. Minum minuman keras, minum alkohol, bahagia rasanya. Ya, bahagia memang sebentar sudah. Tapi besok hari hilang lagi yang namanya alkoholnya, ingat lagi masalah hidupnya. Wah, mana lagi yang kemarin? Makanya orang yang banyak uang dia terus mencari, menurut dia bisa dibeli segala kebahagiaan itu. Menurut dia bisa melakukan dengan uangnya segala sesuatu. Tapi tidak. Harusnya kalau mengerti, tinggal dalam kasih karunia, itu loh yang sebenarnya ada kedamaian. Banyak orang yang mencari kedamaian, ketentraman hidup, tidak mendapat sekalipun memiliki kelimpahan uang, tapi mereka tidak mendapat karena mereka melupakan Tuhan. Saudara, inilah yang mengajarkan kita tentang kasih karunia Allah. Jangan lagi kita hidup di dalam hukum perbuatan yang dikatakan dalam hukum Taurat. Tetapi oleh karena kasih karunia-lah maka kita boleh ada di hadapan Tuhan. Bahkan orang-orang yang ada di dalam kasih karunia percaya berdoanya tidak hanya meminta-minta, tetapi apa yang harus dia perbuat memiliki ciri-ciri yang harus mengatakan Engkau Allah yang baik, Yesus Allah yang baik, Yesus adalah penolong hidup, Yesus Allah yang besar, ajaib segala perbuatan. Jika kita melakukan akan hal itu, maka percaya Bapak Ibu, ya, kita akan bahagia. Karena kenapa? Yang melakukan sesuatu dalam hidup kita adalah Yesus. Bukan menjadikan Yesus mau melakukan segala sesuatu. Yesus itu dalam mau mempergunakan hidup kita ini untuk melakukan segala yang baik. Itu yang Tuhan mau sebenarnya dalam hidup kita. Aku mau tinggal di dalammu supaya hidupmu, apa yang saya mau, memanifestasikan apa yang saya inginkan.
Jadi jangan pikir bahwa hidup ini adalah hidup dengan sendirinya, hidup dengan keinginan kita. Tapi Yesus adalah mau setiap perkataan kita ada gambaran Kristus. Itu memang tidak gampang. Karena kenapa? Kita hidup di dalam dunia dan kedagingan kita. Yang kita mau adalah semaunya kita. Ketika hujan, kita maunya panas. Ketika panas banget, kita maunya hujan. Semaunya kita aja. Nah, seharusnya tidak seperti demikian, tetapi segala sesuatu keinginan kehendak kita maunya jadilah kehendak Tuhan. Nah, yang kesusahannya itu apa? Manusianya semaunya kita, bukan semaunya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, itulah firman Tuhan yang mengajarkan kita pada saat ini. Jangan terlalu susah-susah berbuat dalam kebaikan dan kebenaran. Karena sekalipun melakukan ada niat, tidak akan bisa melakukan. Karena saya pernah menyampaikan firman Tuhan, saya berkata demikian. Ada orang yang berkata, "Hei Pak Pendeta, saya ini loh mau menjadi orang baik dan orang benar. Aku mau menjadi orang-orang yang benar-benar seperti Tuhan. Tapi dosa itu tidak pernah beranjak dari hidup saya. Kenapa? Saya berdoa, terus dosa datang. Saya pun berlari dan sekencang-kencang apapun saya berlari dengan dosa, maka dosa mengikuti saya. Saya tidak pernah bisa melupakan dosa. Kenapa? Karena kita mempergunakan kekuatan kita sendiri untuk meninggalkan dosa. Tidak membiarkan Tuhan ada dalam hidup kita. Kita tidak hidup di dalam kasih karunia, tetapi kita mau hidup semaunya kita dengan kekuatan kita. Jadi kekuatan kita adalah hanya hidup di dalam Kristus. Sama seperti Iron Man, Superman, dan Batman yang tadi, dia memakai baju saktinya apa? Kita orang Kristen pakai yang namanya nama Yesus. Itulah baju kesaktian orang-orang Kristen. Ketika mau masuk ke dalam kegelapan dosa, ayo katakan dalam nama Yesus, pasti saudara terhindar. Ada kebencian dalam hidup saudara, katakan dalam nama Yesus. Karena Yesus tidak pernah menyimpan kebencian. Ada iri hati dalam hidup kita, katakan dalam nama Yesus. Itu akan membuat kita tidak hidup dalam dosa. Jadi intinya saudara, hidup di dalam kasih karunia-lah. Jangan hidup dalam keinginan kita, tapi berserah penuh kepada Tuhan. Yesus akan mampu menolong, memberkati, mencukupkan segala sesuatu di dalam hidup kita. Itu saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita dan kita akan berdoa, serta kita berdoa syafaat.
Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman yang mengajarkan bagi kami mampu oleh karena Tuhan ada dalam hidup kami. Namun seringkali kami tidak hidup di dalam kasih karunia. Kami menyenangkan, kami menjauhkan Tuhan dari hidup kami. Sungguh kami tidak berdaya tanpa Tuhan. Kami terus berjuang dalam memperbaiki hidup kami, namun kami tidak mampu. Kini kami mengerti bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kami. Seluruh keberadaan hidup kami serahkan ke dalam tangan. Dan biarlah hati kami Tuhan tinggal dalam hati kami. Biarlah hati kami menerima Engkau sebagai Raja dan Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan. Biarkanlah ya Tuhan, ketika kami apapun yang kami perbuat, kami lakukan dalam nama Yesus. Sebab Engkaulah yang hidup dalam hidup kami. Berkati semua umat-Mu yang ada, yang mendengarkan firman. Biarkanlah Allah Roh Kudus membantu memberikan pemahaman dalam hidup mereka. Karena mereka seringkali mempergunakan hidup mereka dengan keinginan mereka. Hanya Roh-Mu ya Bapa yang memampukan mereka untuk berjuang dalam hidup mereka, supaya Tuhan ada dalam hidup dan pribadi. Berkati semua umat-Mu, setiap yang ada dalam pergumulan hidup, yang mereka hidup dan mencari pekerjaan. Kami mohon pada Tuhan, kiranya Tuhan yang mengangkat tangan-Mu dan mengurapi mereka semua. Berikanlah mereka pekerjaan supaya mereka mendapat kehidupan. Berilah mereka kebutuhan hidup yang begitu cukup dalam hidup, supaya tidak mempermalukan nama-Mu. Setiap yang sakit, kami mohon Tuhan menyembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Yang berbeban berat, yang hidup dalam tekanan kehidupan, bukankah Engkau ada dalam hidup mereka? Biarkanlah mereka yakini bahwa Yesus ada dalam hidup mereka, mampu melakukan sesuatu, dan mereka tidak akan melakukan dengan sendiri. Mereka mampu bersama Tuhan. Berkati setiap pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan, yang bekerja dalam PNS, pegawai negeri sipil. Kami percaya bahwa Tuhan yang membimbing mereka, Tuhan yang memberikan mereka hikmah dalam pekerjaan mereka. Mereka yang ada dalam pekerjaan pengusaha dan bisnis apa, mereka yang bekerja dalam swasta, kami percaya bahwa Allah yang melindungi, memberkati mereka. Biarkanlah tangan-tangan mereka yang mereka kerjakan berhasil adanya Bapa. Dalam nama Yesus, ada keberhasilan, ada kesuksesan. Biarlah mereka hidup menikmati hadirat Allah. Biarlah mereka menikmati kasih dan berkat Allah yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka. Bapa, kami berdoa kepada anak-anak kami yang dalam sekolah dari TK hingga perguruan tinggi. Dan Tuhan memberkati mereka. Tuhan tuntun dan lindungi mereka. Tuhanlah yang menjadi guru besar mereka dalam setiap pembelajaran yang mereka lakukan dalam setiap hari. Jangan terlewatkan Bapa, tetapi tanamkan dalam hati mereka setiap pelajaran yang mereka terima, supaya kelak hidup mereka berguna bagi Tuhan. Berkati hamba-Mu, gembala kami yang ada di tempat ini. Allah yang telah memilihnya, bukan dengan kehendak sendiri,
bukan kehendak manusia. Oleh sebab itu, oleh karena Tuhanlah yang memberi, maka kami yakin Tuhan yang mengurapinya, penuhi dia dengan hikmat. Biar apapun yang diperbuat di dalam menjalankan tugas yang Engkau mau, bisa dilakukan sepenuh hati dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadikan dirinya Bapa menjadi sosok yang mengutamakan Engkau melebihi dari segala. Berkati pekerjaannya, usahanya, dan apapun yang dia perbuat. Lindungi dia dimanapun akan berada, menjadi cerminan Allah, gambar Allah terjadi dalam pribadi. Berkati istri, anak-anaknya. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat dalam keluarganya. Ada perlindungan Allah terjadi bagi hidup mereka. Tuhan yang menuntun mereka di setiap saat dan tidak pernah Tuhan tinggalkan hidup mereka. Bahkan berkat bertambah terus dalam hidup mereka. Dan jadikanlah mereka berkat bagi setiap orang. Kami berdoa kepada pemimpin gereja-Mu seluruh dunia, para pendeta, para guru Injil, sintua, bahkan semua yang mengambil bagian dalam melayani Engkau, bahkan penginjil-penginjil yang memberitakan kebenaran firman. Berkati Bapa, pakai hidup mereka dengan luar biasa, supaya kebenaran-kebenaran firman-Mu akan disampaikan di seluruh dunia ini. Kami yakin dengan firman-Mu yang mendengar, yang tidak akan ada dalam Tuhan, mereka akan datang kepada Tuhan, memuji Engkau sebagai Allah dan Tuhan. Berkati para pengurus gereja-Mu GPI Kreni 1, baik dari gembala, pendeta, guru Injil, sintua, bahkan yang pelayan-pelayan altar. Ya Bapa, berkati dan urapi setiap kami. Sebab Engkau adalah yang memampukan kami ketika kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kami. Maka kami percaya setiap talenta-talenta yang Tuhan berikan untuk kami akan berjalan dan meningkat demi meningkat di setiap waktu, dan tidak berjalan setiap pada saat itu, menjadi hari ke hari bertambah menjadi baik adanya. Kami percaya bahwa yakin bahwa Tuhan mengurapi kami semua, memakai kami semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya Bapa, segala fasilitas dan kebutuhan gereja-Mu yang ada di tempat ini yang masih berkekurangan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyediakan. Kami yakin Tuhan Allah kami yang mengulurkan tangan memberikan. Begitu juga kami berdoa Bapa, kursi yang masih kosong, kami yakin bahwa di dalam nama Yesus kursi yang kosong akan dipenuhkan. Ada banyak Tuhan keringkan jiwa-jiwa yang ingin dan rindu mengenal Engkau. Mereka datang bersekutu berdoa di tempat ini dalam menyembah Engkau. Ya Bapa, coba berdoa dalam lingkungan gereja ini. Setiap hal-hal yang tidak baik, rancangan manusia yang tidak baik, kuasa gelap, kuasa iblis yang mengganggu, kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Perlindungan Allah terjadi di tempat ini. Kemuliaan Allah ada di tempat ini. Roh Allah ada di tempat ini mengalir. Tuhan adalah perlindungan bagi gereja ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mendoakan bangsa dan negara ini, presiden kami, bahkan sampai kepada pemimpin daerah-daerah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin mereka dan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Bapa, kiranya demokrasi indah ada di Indonesia ini semakin baik adanya, bahkan toleransi beragama ada dan semakin baik adanya. Kami hancurkan segala kuasa jahat yang ingin menghancurkan bangsa negara ini, yang merongrong bangsa ini. Kami hancurkan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu berkarya atas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami serahkan di dalam tangan. Hanya di dalam nama Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Inilah doa kami. Kepadamu saja kami berdoa. Dalam nama Allah Bapa kami, Allah yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Makan kami secukupnya, ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebelum kita semua bangkit berdiri, mari kita terima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, amalkan setiap firman Tuhan dalam kehidupanmu, lakukan dan praktekkan. Jadi kalau firman Tuhan ini menjadi bagian dari hidupmu, karena hanya lewat firman Tuhan kita bisa bertahan. Hanya lewat firman Tuhan kita bisa memiliki kekuatan untuk menghadapi dunia ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, salam semuanya. Terima kasih untuk pelayan firman hari ini Pak Guru. Dan kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Jangan lupa selesai ibadah kita langsung latihan ya. Saya sih cukup banyak yang datang hari ini, tapi nggak apa-apa, seberapa kita yang hadir kita tetap akan latihan. Kita latihan sampai kalau dia selesai jam 1, kalau nggak sampai setengah 2 lah maksimal ya. Itu aja, kira-kira nanti disediakan snack. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya lihat semua pada ngantrinya kencang. Puji Tuhan. Haleluya. Baru kelihatan ada orangnya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yang diberkati melalui firman Tuhan, katakan amin. Amin. Terima kasih kepada hambanya Pak Guru yang telah memberkati kita melalui firman Tuhan pada hari ini. Dan sekarang kita akan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan mengumpulkan persembahan untuk mendukung pembangunan gereja kita. Dan kita akan bersalam-salaman dengan maaf. Kita dengarkan pengumuman dulu. Baik, minggu depan ya petugas hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, worship leadernya Sintua Oktavareva, singers Ibu Yeni dan Dasma, Aser keluarga Sintua SGA, Infokus Joy, Kolektan Kathy,
preacher atau pemberita firman Tuhan oleh evangelis Rian Harefa, namun akan digantikan oleh Pak Gembala. Musik evangelis Rian, dan keterangan minggu depan yaitu vokal grup pemuda. Dan untuk ibadah Hyut setiap hari Sabtu jam 7 malam di tempat ini. Yang menjadi worship leader Sintua Octave, kolektan Deva, preacher evangelis Rian Harefa, musik Ray. Oke. Ya, jadi dan kita ada ibadah pagi setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat ini, dan ibadah setiap hari Kamis jam 8 malam di tempat ini. Jadi setiap hari Kamis kita ada ibadah penyembahan di tempat ini. Demikian pengumuman. Ada teman? Oke, cukup. Puji Tuhan. Kami dari panitia Natal cuma menambahkan pengumuman saja untuk bagi kita jemaat Tuhan yang sudah, yang ketinggian sekali saya. Ya, bagi jemaat Tuhan yang sudah menuliskan namanya janji iman segera dibayarkan. Batas terakhir akhir bulan 11 kami akan menerima janji iman dari Bapak Ibu untuk bisa sesegera mungkin dibeli apa yang sudah disepakati, yang sudah direncanakan oleh panitia. Dari list yang sudah saya terima itu dari 12 yang sudah mendaftarkan namanya baru 4. Jadi Bapak Ibu disegerakan biar peralatan yang akan dibeli bisa segera kita lihat juga nanti oleh sidang jemaat. Terima kasih. Puji Tuhan. Dan untuk pembayarannya langsung kepada Ibu Bendahara Panitia, Ibu Pita. Demikian. Oke, baik. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengumpulkan persembahan untuk Tuhan untuk membangun, untuk mendukung pembangunan gereja kita di tempat ini. Dan kita akan bersama-sama dengan hamba Tuhan. Kita akan pujian anak Allah Yesus namanya.